Oke, baik semuanya. Selamat siang, selamat datang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, rekan terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Yuka Dora Iskandar senang sekali pada kesempatan kali ini diberi kesempatan untuk memandu jalannya ibadah virtual kita yang kelima dalam rangka perayaan spesial hari ini, yaitu perayaan Natal Persekutuan Doa Kasih. Nah, terima kasih juga Bapak Ibu telah meluangkan waktunya untuk bisa bersama-sama berkumpul. Walaupun mungkin dalam keadaan yang terbatas ya, kita tidak bisa bertemu secara tatap muka seperti biasanya, tapi tentunya tidak mengurangi niat dan semangat dari kita semua untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Seperti biasa Bapak Ibu, acara hari ini dapat diikuti melalui live Zoom dengan kapasitas 300 seat. Dan rekaman ibadah hari ini juga nantinya akan kami upload di YouTube. Jadi jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe YouTube kami di Persekutuan Doa Kasih dan juga di Instagram @pdkasih. Persekutuan Doa Kasih sendiri merupakan persekutuan doa independen dan kolektif yang diikuti oleh para karyawan di Sequis Group, GSK Group, dan juga tenant di Sequis Tower dan Sequis Center. Selama ibadah berlangsung, kami mohon kerjasamanya untuk dapat menonaktifkan audio dan video. Baik Bapak Ibu rekan-rekan terkasih, untuk mengawali ibadah virtual kita siang ini, mari kita satukan hati dan pikiran untuk berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, yang Maha Kasih, yang senantiasa menyertai dan melindungi kami. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, bahwa pada siang ini kami semua senantiasa diberikan rahmat kesehatan, sehingga kami dapat berkumpul kembali pada ibadah virtual PD Kasih. Ya Bapa, sertailah dan berkatilah ibadah kami, agar dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Berkatilah hamba-Mu yang Tuhan utus untuk mewartakan sabda-Mu. Berkatilah semua yang terlibat dan terhubung dalam ibadah virtual PD Kasih pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, semua doa-doa ini kami panjatkan kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekarang kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk turut memuji dan menyembah Tuhan dengan menaikkan beberapa pujian syukur kita berikut ini. Saya persilahkan kepada tim musik. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Akan seluruh perhatianku, tak bisa membalas kesukaan
Baik, terima kasih kepada tim musik. Sekarang Bapak Ibu rekan-rekan terkasih, mari kita bersama-sama satukan hati dan pikiran untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Immanuel, Tuhan beserta kita, yang pada kesempatan siang ini akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Kristono Santoso. Kepada Bapak Pendeta, saya persilahkan. Shalom kepada seluruh jemaat yang hadir dalam persekutuan doa kasih dari grup Sequis Life dan Gunung Sewu Group. Selamat datang dalam ibadah pada siang hari ini dan mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sehingga di waktu yang singkat ini anak-anak-Mu berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu dan mereka mendengarkan firman Tuhan untuk meneguhkan iman mereka agar mereka mengalami betul-betul penyertaan Tuhan yang sudah Engkau janjikan dengan Immanuel, Tuhan menyertai kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau kuduskan hamba-Mu dan setiap anak-anak-Mu agar berkat itu nyata, yaitu firman Tuhan kepada setiap kami. Di dalam Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Saudara, tema kita adalah pada Natal kali ini adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Matius 1 ayat 21 sampai 23, demikian firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yaitu yang berarti Allah menyertai kita. Ini adalah perkataan malaikat kepada Yusuf yang meragukan Maria yang sudah mengandung. Dan malaikat meneguhkan bahwa anak yang di dalam kandungan itu adalah anak yang sudah dinubuatkan Tuhan bahwa seorang gadis, seorang perawan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Supaya Yusuf tetap menerima Maria. Saudara, ini juga sekaligus dari penggenapan dari nubuatan yang sudah diberitakan oleh Yesaya, Nabi Yesaya, kapan? 700 tahun sebelum kejadian itu. Yaitu pada saat waktu itu, Yesaya sedang memperingatkan Raja Ahaz dari kerajaan Yehuda yang mulai meninggalkan Tuhan. Ahaz takut karena ada tekanan dari Israel yang di utara, yang bersekutu dengan kerajaan Aram, ingin mengajak dia untuk bersekutu melawan Asyur yang sedang besar-besarnya waktu itu. Maka Ahaz bukannya mencari Tuhan, tetapi dia kemudian justru membuat afiliasi dengan Asyur untuk melawan Israel dan Aram. Oleh karena itu, datanglah Yesaya kepada dia dan mengatakan, mintalah tanda dari Tuhan Allah bahwa dia menyertai. Dia mengatakan Ahaz, aku tidak akan minta tanda dari Tuhan. Kemudian Yesaya mengatakan demikian. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan menamakan dia Immanuel. Tandanya kalau Tuhan menyertai akan ada seorang perempuan yang akan melahirkan dan anak itu dinamakan Immanuel. Nah, apa yang Tuhan katakan kepada Raja Ahab bahwa dia sudah mengatakan Tuhan bahwa semua itu tidak perlu ditakutkan. Tidak takut kepada Aram, tidak perlu takut pada Israel karena mereka akan dihancurkan. Bahkan kalau dia tetap percaya Asyur akan menyerang dia, tapi Asyur pun akan dikalahkan. Jadi Tuhan sudah menyatakan bahwa secara aktif dia menyertai bangsa pilihannya.
Saudara, satu hal yang paling ditakuti oleh manusia, yaitu oleh umat Tuhan bangsa Israel, adalah kalau Tuhan tidak menyertai. Maka itu sepanjang sejarah kehidupan mereka sebagai bangsa pilihan, Allah menyatakan dirinya hadir menyertai di mereka. Pertama, Allah hadir di dalam tabernakel atau kemah tabernakel, yaitu dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir sebagai budak untuk masuk ke dalam tanah Kanaan sebagai bangsa yang merdeka. Mereka melewati padang gurun dan bangsa-bangsa yang banyak yang menghambat mereka. Maka Allah mengatakan, bangunlah tabernakel di mana mata dan telingaku akan ada di sana. Dan tabernakel itulah, tabut itulah, yang ada tabutnya itulah, yang menunjukkan penyertaan Tuhan dalam bentuk tiang awan dan tiang api, dan selalu bergerak untuk menunjukkan jalan mereka. Mereka disertai Tuhan melalui tabut perjanjian, yaitu tabernakel. Kemudian setelah bangsa Israel itu kemudian menetap menjadi satu bangsa di tanah Palestina, maka Allah memerintahkan membangun bait suci. Salomo membangunnya, dan di bait suci itulah itu, Roh Allah dikatakan diam di sana untuk menyertai orang Israel. Maka itu ketika mereka berperang, mereka selalu mengandalkan membawa tabut itu, dan mereka banyak mengalahkan musuh-musuh. Tapi ketika mereka tidak setia, mereka kalah. Nah, saudaraku sekalian, itulah cerita bahwa Tuhan itu menyertai mereka. Dan kemudian, setelah bangsa Israel itu dibuang ke Babel dan 70 tahun kemudian dikembalikan dan mereka kembali ke tanah Kanaan, maka akhirnya Yesus datang ke dunia menggenapi sebagai Immanuel, yaitu Allah beserta kita. Sekarang bukan dalam bentuk tabut, sekarang bukan bentuk dalam bait Allah, tetapi dia hadir sebagai manusia, yang seperti yang dikatakan oleh Rasul Yohanes dalam Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaan, yaitu kemuliaan anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudaraku sekalian, inilah mengapa Natal itu dikatakan Immanuel datang, yaitu Tuhan hadir ke dunia menyertai kita. Allah kita itu Allah yang membuktikan dia aktif, dan dia hadir, dan dia terus berperkara. Supaya apa? Apa yang direncanakan terjadi. Mengapa dia terus-menerus mempertahankan bangsa Israel yang sudah dibuang ke Babel, dikembalikan 70 tahun kemudian dalam bentuk remnant atau orang-orang yang pulang dari pembuangan. Tuhan pelihara, karena Tuhan memang memakai mereka untuk mendatangkan Immanuel yang sejati yang akan datang ke dunia, menerangi dunia. Nah, saudaraku sekalian, ketika engkau dan saya sudah percaya bahwa Yesuslah Immanuel yang menyertai, sejak 2000 tahun yang lalu, ketika kita percaya kepada peneguhan dari malaikat yang dicatat dari Matius, hidup kita hari ini pun Tuhan menyertai kita. Pertanyaannya, apakah Anda dan saya akan menjadi orang-orang yang percaya seperti Yesaya yang begitu percaya kepada penyertaan Tuhan, ataukah Anda dan saya akan menjadi seperti Raja Ahaz yang tidak percaya? Dia mengandalkan kekuatan-kekuatan politik untuk mempertahankan kerajaannya. Bagaimana dengan kita, saudara? Saudara, sekarang ini kita punya musuh yang sangat besar. Bukan Raja Asyur dengan kekuatannya, bukan Aram dan Efraim dengan persekutuan mereka, seperti yang dihadapi oleh Ahaz. Tetapi kita memiliki musuh yang kecil, yang tidak terlihat, tetapi dahsyatnya luar biasa, yaitu pandemi COVID. Kita sudah masuk di bulan yang ke-9, yang dikatakan bulan ini sudah ada vaksin.
Tetapi sampai hari ini kita pun belum tahu bagaimana perkembangannya. Saudara, COVID ini adalah satu ancaman bagi umat manusia, bagi saudara, bagi bisnis saudara, bagi karir saudara, bagi nyawa saudara, bagi nyawa keluarga saudara, bagi penghasilan saudara, bagi masa depan saudara, bagi masa depan anak-anak saudara. COVID ini ancaman yang begitu nyata. Pertanyaannya, apakah kita tunduk kepada COVID seperti Raja Ahaz tunduk kepada Asyur yang paling ditakuti, dan akhirnya Asyur itu menerjang mereka juga. Saudaraku sekalian, jangan ada pada kita ilah lain di hadapan Allah Immanuel. Saudara, engkau dan saya sedang melewati masa yang suram ini. Maukah melalui Natal ini kita diingatkan bahwa Tuhan sudah menyertai kita. Ingat, kita anak-anak Tuhan. Kita tidak sedang ada di tangan genggaman COVID. Kita tetap ada di genggaman Tuhan yang sudah datang ke dunia, menebus kita, menjadikan kita anak-anak Allah, dan Roh Kudus hadir dalam hidup kita untuk menuntun dan menyertai kita. Kita di dalam tangan Tuhan. COVID bukan menguasai kita. COVID juga ada di tangan Tuhan. Tidak ada satupun yang diizinkan Tuhan itu bisa terjadi tanpa diizinkan Tuhan. Kalau COVID ini ada, itu Tuhan izinkan supaya manusia bersandar kepada Dia. Mari saudara, renungkan. Kalau saudara mengalami kegentaran yang luar biasa, kalau saudara mengalami putus asa kepada masa depan yang begitu tidak jelas, satu hal yang harus Anda lihat, Immanuel, Tuhan itu menyertai kita. Tuhan itu menyertai kita. Maukah Anda dan saya, perusahaan Anda, manajemen Anda, meneguhkan hati seperti yang diinginkan Yesaya kepada Raja Ahaz, bahwa Tuhan akan memberikan tanda-tanda bahwa Dia akan mengalahkan COVID bagi kita. Dia akan mengalahkan COVID demi kita, karena Dia akan datang kembali yang kedua kali. Dan Dia mau kita-kita ini ada di dunia untuk memberitakan kabar, berita Injil, supaya ketika Dia datang kembali yang kedua kalinya, ada begitu banyak orang yang percaya kepada Dia. Oleh karena itu, Anda harus yakin bahwa Tuhan memelihara Anda bukan sesuai dengan rencana Anda. Tuhan memelihara perusahaan Anda bukan sesuai dengan kehendak dan rencana Anda atau manajemen Anda. Tapi Tuhan ingin memelihara Anda. Tuhan ingin memelihara karir Anda. Tuhan ingin memelihara bisnis Anda. Bahkan Tuhan ingin memelihara perusahaan Anda. Karena Tuhan mau pakai supaya melalui perusahaan, melalui bisnis, melalui pekerjaan Anda, melalui karir Anda, melalui kemampuan keuangan Anda, melalui segala sesuatu yang Anda punyai, yang datangnya dari Tuhan, Dia mau supaya Anda menjadi saksi bahwa Tuhan adalah Juru Selamat yang lahir, yang kita peringati di hari Natal ini, dan Dia adalah Immanuel. Dia mau menyertai. Dia sudah membuktikan kepada bangsa Israel yang selalu membelot bahwa Dia menyatakan ini yang aku lakukan dan itu semua digenapi Tuhan. Tapi mereka tetap tidak percaya. Jangan seperti orang Israel. Kita sudah belajar dari mereka. Dan marilah kita melalui perenungan Natal ini yang dikatakan Yesus adalah Immanuel, yang Dia datang dan Tuhan itu beserta dengan kita.
Mari kita serahkan hidup kita. Mari kita serahkan usaha bisnis kita. Mari kita serahkan karir kita. Bahkan bersama-sama kita serahkan perusahaan di mana kita bekerja. Supaya Tuhan menggenggam dan Tuhan memakai untuk menyatakan kehadirannya di dunia. Dunia sedang dalam kegelapan, saudara. Dunia sedang dalam kegelapan. Indonesia sedang kacau saat ini. Bukan hanya oleh COVID, tapi oleh gejolak politik yang terus dibuat oleh orang-orang yang tidak suka Indonesia ini maju. Biarlah kita nyatakan kepada mereka, Tuhan menyertai Indonesia. Tuhan mau menebus bangsa Indonesia. Kabarkan ini kepada mereka yang masih dalam ketakutan. Kalau engkau mau percaya kepada Tuhan Yesus, maka Dia adalah Immanuel, Allah yang aktif menyertai setiap orang percaya. Oleh karena itu, teguhkan hati Anda bahwa Tuhan akan terus bekerja di dalam hidup kita, mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, anak-anaknya. Selamat Natal, Immanuel. Dia Tuhan datang menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah gejolak politik yang penuh dengan ketidakpastian. Engkau mengingatkan kami, agar jangan kami percaya kepada kekuatan dunia yang mengancam kami. Jangan kami tunduk kepada mereka. Jangan kami berkolaborasi dengan orang-orang dunia yang penuh dengan kegelapan. Tetapi biarlah kami tetap bersandar kepada Immanuel, yaitu Allah Tuhan yang hadir, yang kami peringati pada Natal kali ini, bahwa Engkau menyertai setiap kami, Engkau berkarya bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau bekerja dalam hidup kami, membentuk hidup kami, membentuk karir kami, membentuk bisnis kami, membentuk perusahaan di mana kami bekerja, untuk Tuhan pakai, untuk menyatakan kehadiran-Mu di Indonesia yang sedang di dalam kegelapan dan banyak sekali hal-hal yang sangat meresahkan. Tuhan tolong pemimpin-pemimpin bangsa ini juga agar mereka melihat penyertaan Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kau memberkati seluruh manajemen dari Sequis Life dan juga dari Gunung Sewu Group dan juga seluruh karyawan, khususnya anak-anak Tuhan. Nyatakan Tuhan bahwa Engkau menyertai anak-anak-Mu di dalam segala perkara yang mereka lakukan, yang mereka bersandar kepadamu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, anak-anak Tuhan, karyawan dari Sequis Life dan Gunung Sewu, yang setia dan bersandar kepada Tuhan, kembalilah engkau ke dalam tempat pekerjaanmu saat ini, dengan membawa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus, dan kehadiran dan penyertaan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa di dalam Tuhan Yesus, menyertai saudara sekalian, dari sekarang, dimanapun engkau bekerja, dimanapun engkau ada, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang menjemput kita saleh-salehnya. Haleluya. Immanuel, Dia beserta dengan kita. Amin. Selamat bekerja, selamat berkarya, selamat melayani, selamat hari Natal. Tuhan menyertai kita semua. Salam. Baik, terima kasih kepada Pak Pendeta ya. Semoga dapat memberikan kesejukan iman dan juga meneguhkan hati Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya di masa sulit ini, seperti kata Pak Pendeta tadi. Nah, setelah ini kita juga akan mendengarkan pesan-pesan dari Ketua Persekutuan Doa Kasih, yaitu Bapak Dodi Besi. Saya persilahkan kepada Pak Dodi. Ya,
Shalom Bapak Ibu semuanya. Terima kasih buat kita semua untuk kehadirannya. Sekali lagi kami dari pengurus, saya mewakili pengurus PDKasih mengucapkan Merry Christmas buat Bapak Ibu, rekan-rekan kita semua. Semoga Natal tahun ini membawa berkat, damai sejahtera, dan memberkati kita semua, baik perusahaan kita, keluarga kita, dan tentunya buat membuat hidup kita makin dekat dan cinta sama Tuhan. Terima kasih banyak buat semua yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan yang ada. Kami berharap biarlah Tuhan yang membalas berlimpah-limpah. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang sudah terlibat dan memberikan yang terbaik. Terima kasih buat semuanya. Sekali lagi dari kami, mohon maaf kalau ada yang kurang dan lain sebagainya. Kami mengucapkan sekali lagi selamat Hari Natal, Merry Christmas buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih. Amin, Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Mas Dodi atas pesan-pesannya. Dan sekarang Bapak Ibu, untuk kembali agar lebih menyambut suasana Natal, mari kita kembali bersama-sama naikkan lagu pujian yang akan dipandu kali ini oleh tim musik PD Kasih. Silahkan tim musik. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's born.
Terima kasih kepada tim musik untuk persembahannya. Dan untuk Bapak, Ibu, rekan-rekan terkasih, kini tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan demi memperlancar pelayanan PD Kasih. Kita bisa lakukan melalui transfer ke rekening BCA atas nama Nitya Darmawati atau Bapak Dodi Besi. Nanti akan kami tampilkan di layar detailnya ya. Dan untuk memudahkan, kami juga sudah sediakan QR Code, jadi bisa langsung di-scan untuk melakukan persembahan. Dan seluruh dana yang kami terima pada siang hari ini akan disalurkan Bapak Ibu kepada Panti Asuhan Yaspat yang saat ini sedang memerlukan uluran tangan kita untuk donasi perbaikan panti. Kiranya uluran tangan Bapak Ibu, seberapapun itu dapat menjadi berkah bagi adik-adik saudara-saudara kita yang membutuhkan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat
Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas persembahannya. Dan akhirnya sampailah kita di penghujung ibadah perayaan Natal virtual pada siang ini. Atas nama pengurus Persekutuan Doa Kasih, kami ucapkan terima kasih banyak kepada hambanya, Bapak Pendeta Kristono Santoso, dan juga tentunya Bapak Ibu rekan-rekan terkasih yang telah bersama-sama hadir meluangkan waktunya untuk perayaan pada siang hari ini, dan juga teman-teman pengurus penyelenggara ibadah Natal virtual dari PD Kasih. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan ibadah virtual hari ini. Mudah-mudahan ke depannya kami senantiasa bisa melayani yang terbaik. Dan acaranya ini kita akan adakan rutin di Jumat terakhir di setiap bulannya Bapak Ibu. Dan untuk bulan Januari ada perayaan yang tidak kalah spesial, yaitu ulang tahun PD Kasih yang kedua. Jadi pastikan Bapak Ibu meluangkan waktunya untuk bersama-sama hadir di ibadah bulan depan. Nanti untuk jam dan tanggalnya kami akan umumkan lagi lebih lanjut. Bisa di-follow di Instagramnya @pdkasih, dan juga jangan lupa untuk di-follow di YouTube, di-subscribe di Persekutuan Doa Kasih. Sampai jumpa pada ibadah virtual Persekutuan Doa Kasih selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali, stay safe, tetap taati protokol kesehatan dimanapun berada. Semoga Tuhan Yesus melindungi kita dan memberkati kita. Untuk menutup acara hari ini, saya diminta mantun sama panitia ya. Jadi ini dia nih pantunnya. Ayam kremes pakai terasi. Merry Christmas teman-teman terkasih. Yuka Adora pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Dan untuk terakhir kalinya kita sambut dengan tepuk tangan virtual kepada persembahan dari tim musik. Selamat siang, sampai jumpa. Selamat Natal semuanya. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Come on.